Pada saat ini, hawa dingin menjalar dari atas kepala semua orang ke telapak kaki mereka. Kining, kaku dan tidak berani bergerak. Hal yang sama berlaku untuk Mahai dan Long Xiao. Ruangan itu sunyi. Qin Busong melirik orang-orang di pintu dan sepertinya telah menebak sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melanjutkannya apa yang akan dia lakukan. Tetapi bagaimana pihak lain bisa peduli dengan apa yang dilakukan Qin Busong? Dia mendorong Kining langsung dan berjalan ke dalam rumah. Mahai tahu bahwa situasinya tidak benar dan tanpa ragu-ragu. Dia segera mengeluarkan pistol secara rahasia, berniat untuk menyelesaikan pria ini. Tapi dia baru saja mengeluarkan pistolnya ledakan. Sebuah kaki yang berat tiba-tiba menendang perutnya. Dalam sekejap, jeroan membalikan sungai dan laut, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pria itu jatuh langsung ke belakang, tetapi sebelum dia jatuh, pria itu mengulurkan tangannya lagi, dengan kuat mencubit leher Mahai dan membantingnya ke dinding di sebelahnya. Ledakan. Dinding ambruk dan penyok. Pria itu mengeluarkan belati entah dari mana dan menikam bahu Mahai dengan keras, menatapnya ke dinding dengan tiba-tiba. Hah? Staf medis di tempat kejadian berteriak. Pergi, ayo pergi, segera pindahkan pasien ini, teriak Qin Busong dengan suara berat. Lalu berbalik dengan tiba-tiba dan berhenti di depan pria itu. Siapa kamu? Di siang hari bolong apa yang ingin kamu lakukan? Qin Busong minum dengan keras. Tetapi pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya mengeluarkan benda ramping yang terbungkus kain dari belakangnya. Sebarkan, itu adalah pisau tang. Dia melepas tang dao dan berjalan menuju Qin Busong dan yang lainnya. Kerumunan gemetar dan terus mundur. Mereka semua adalah eksistensi yang tidak berbahaya, yang tidak berdaya. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan orang jahat seperti itu? Ayo pergi. Pada saat ini tangannya tiba-tiba berteriak, meraih bangku di tanah dan menabrakannya pria itu. Tapi bangku baru saja diangkat, denteng. Pisau tang di tangan pria itu langsung menebas ledakan. Tangan naga itu membeku dan kemudian perlahan jatuh ke tanah. Bangku di tangannya telah patah menjadi dua. Dadanya juga terbelah dan darah mengalir keluar. Dan dia tidak tahu harus hidup atau mati. Apa? Tangan naga, orang-orang lainnya menjadi pucat. Orang ini sudah lebih kejam dan kejam daripada kepala tetua sebelumnya. Namun pada saat ini, pergi. Sebuah raungan keluar, ini Mahai. Dia menarik belati dari bahunya dan tanpa ragu-ragu dia bergegas ke arah pria itu dan menanam bersamanya ke jendela di sebelahnya. Bang. Keduanya jatuh di bawah jendela. Tuan Ma, Tuan Ma. Semua orang bergegas ke jendela dan berteriak cemas. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Cepat bawa tangan naga itu ke perawatan dan orang-orang lainnya segera pergi dari sini. Xiong Chan Bai buru-buru berteriak. Mengapa orang masih ragu-ragu? Lakukan segera. Mahai yang ditanam di dekat jendela juga berguling seperti keledai. Meskipun kepalanya berdarah dan bahunya sangat sakit sehingga dia menggigil, naluri bertahannya membuatnya tidak berani ragu. Dan dia menjadi gila setengah bangun. Seperti berlari ke depan tapi setelah beberapa langkah. Sebuah belati tertancap di punggungnya. Mahai gemetar, membuka mulutnya. Dan sebelum dia mengatakan apapun dia perlahan-lahan jatuh ke tanah. Orang-orang di dekatnya berteriak. Kerusuhan langsung terjadi di lokasi kejadian. Pria itu mengabaikannya, melirik ke kiri dan ke kanan dengan tang dao di tangannya. Dan kemudian melompat ke arah Qin Busong dan yang lainnya yang mencoba masuk ke mobil dan melarikan diri dari tempat kejadian di kejauhan. Denteng, dengan jentikan tangannya dia membelah bentel menjadi dua dan orang-orang di dalamnya jatuh, termasuk Qin Busong. Dia sudah terluka dan setelah lemparan seperti itu dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Kamu adalah Qin Busong dan Xiao Chan Bai kan? Aku adalah angin. Darah Sekte Setan Darah. Dan atas perintah ketua sekte aku akan memenggal kepalamu. Pria itu berkata dengan tenang lalu mengangkat pisau tang dan ingin memotongnya. Jangan sakiti kakekku. Kining melemparkan tangannya ke depan Qin Busong. Matanya berkata dengan tegas.
"Ning Er, cepat tinggalkan kami sendiri, cepat!" teriak Kin Busong sekuat tenaga. "Kakek, aku tidak akan membiarkanmu terluka." Nin King menggertakkan giginya dan tidak bisa mundur. Tidak peduli bagaimana Kin Busong membujuknya, itu tidak berguna. Namun kehadirannya tidak mengubah apapun. Pria di depannya bukan pria tinta. Dia mengangkat pisau tang di tangannya dan tanpa ragu-ragu menebas ke arah lengan Kining. Napas Kining bergetar, tetapi tidak ada yang bisa bereaksi. Darah memercik di bahunya. Pada pandangan pertama, lengan kanannya jatuh ke tanah di beberapa titik dan rasa sakit belum datang. Ledakan. Pria itu menendang perut Kining lagi. Kining memuntahkan darah dari mulutnya, terbang mundur dan menabrak bentley yang rusak di belakangnya. Dia jatuh ke tanah, mengejang kesakitan dan hampir pingsan. Master Sekte telah menjelaskan bahwa hanya beberapa Kin Busong yang akan terbunuh. Jika yang lain berani ikut campur, mereka hanya akan membuang banyak. Jangan membesar-besarkan Nona. Kamu seharusnya senang bahwa kamu masih hidup. Pria itu berkata dengan tenang, berjalan menuju Kin Busong dengan pisau tang. Semua orang tampak putus asa dan bingung. Berhenti. Kining memanggil dengan lemah, ingin menghentikannya, tapi rasa sakit di perut dan bahunya tidak bisa mendukungnya untuk bangun sama sekali. Dia hanya bisa melihat pisau tukang daging pria itu diterangkat dan kemudian menebas ke arah leher Kin Busong, sedikit demi sedikit. Namun pada saat ini, pisau itu tiba-tiba berhenti. Kining tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa saya tidak tahu ketika saya berkumpul di segala arah untuk melihat penduduk terdekat. Mereka memandang orang-orang itu dengan marah, satu persatu berkumpul dengan berani mengepung mereka dan tidak bisa melewatinya. Setelah beberapa saat, daerah sekitarnya sudah tertutup kegelapan. "Kalian beraninya kamu datang. Kebencian macam apa yang dimiliki Den Qin terhadapmu? Mengapa kamu tidak membiarkannya pergi? Itu terlalu penuh kebencian. Apakah kita menganggapnya enteng terakhir kali?" 7 atau 8 orang jenius Cina mengingat sejenak. "Kali ini kita harus memberi orang ini pelajaran yang baik." Orang-orang di sekitarnya berteriak dengan marah. Seorang pria kuat berdiri dan berteriak keras, "Nak, segera letakkan pisau di tanganmu dan kemudian pergi ke ruang patroli bersama kami. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kecuali untuk anggota tingkat tinggi ini, sekolah kedokteran aku akan menghancurkan sisanya." Pria itu berkata dengan tenang, "Kamu menyebar, masih ada bantuan dan jika kamu mendekat kamu hanya akan melihat darah. Bajingan, kamu sangat sombong." Itu pria kuat tapi dia tidak bisa menahannya. Dia berteriak dan melangkah maju meraihnya. Tapi dia mengulurkan tangannya, pisau desir. Tang menyala, lengan pria itu jatuh ke tanah. Pria kuat itu melukai kakinya yang besar, tapi ini benar-benar membuat merah semua orang yang hadir. "Tangkap dia!" Kerumunan bersemangat bergegas, tapi pria itu tidak ragu-ragu dan menyayat pisau. Setelah beberapa saat, darah memercik di kerumunan. Hal-hal menjadi kacau, tapi kali ini tidak menyebar secepat sebelumnya, karena pria dari sekte setan darah ini tidak menunda-nunda seperti kepala tetua. Meskipun dia juga dikepung, dia cepat bertarung dan metodenya sangat kejam. Setelah kurang dari 10 menit dia berhenti. Pisau tang di tangannya benar-benar merah cerah. Darah yang menetes dari tanah menggenang menjadi sungai. Ada anggota badan yang patah di mana-mana. Ada juga sejumlah besar yang jatuh ke tanah dan melolong. Beberapa dari mereka pingsan kesakitan, sementara lain melolong menusuk hati. Tidak ada yang bisa mengira bahwa angin darah ini sangat kejam. Dia tidak membunuh orang, tapi dia melumpuhkan orang. Potong tanganmu dan potong kakimu. Tak kenal belas kasihan. Dari sudut pandang Master Sekte Darah, selama orang-orang tidak dibantai, hal-hal tidak akan meningkat. Jadi memotong tangan dan kaki mereka sebagai peringatan adalah yang paling tepat. Karena itu dia memberi angin darah hak ini. Xiao Peng mengangkat Tang Dao dan menjilat lidahnya dengan lidahnya. Rasa darah segar membuat matanya menjadi gila dan dia berjalan menuju Kin Busong. Yang lain tidak mau ini bergegas. Kin Busong yang lamban tiba-tiba meraung, "Jangan datang ke sini lagi." Semua orang tercengang dan memandang Kin Busong dengan linglung. "Biarkan aku mati, biarkan aku mati." Kin Busong menangis dengan getir, seluruh tubuhnya hampir di tanah dan dia melolong dengan suara rendah, "Jangan sakiti aku lagi, nyawa Kin Busong saya tidak sepadan dengan Anda.
pengorbanan, jangan datang lagi. Dia tidak bisa melihat gambar seperti itu. Saya tidak bisa melihat begitu banyak orang menderita tanpa alasan. Dia adalah seorang dokter, menyelamatkan nyawa dan luka, tetapi situasi saat ini membuatnya merasa bersalah. Dia berpikir bahwa itu adalah kesalahannya sendiri sehingga orang-orang terluka dan menyebabkan situasi ini. Karena itu dia lebih baik mati di tangan pria ini. Presiden Ken, banyak orang menangis, banyak orang di belakang tidak berani melanjutkannya. Bagaimanapun mereka hanya biasa, bukan pahlawan besar. Mereka secara alami takut dengan metode kejam seperti itu. Tempat itu menyedihkan, beberapa orang terus memanggil patroli tetapi patroli tidak akan berteleportasi dan tidak akan dapat mencapai tempat kejadian dalam waktu singkat. Tidak ada seorang pun di sekolah Suwanyi yang bisa menghentikan orang ini. Semua orang hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat pria itu berjalan menuju Kin Busong selangkah demi selangkah. Kamu sangat menyadari urusan saat ini, Xiaopeng berkata. Dengan suara serak, matanya penuh dengan niat membunuh. Cepat dan mohon berhenti, teriak Kining berteriak lemah. Tapi kata-kata saja tidak bisa menghentikan Xiaopeng. Akhirnya, Xiaopeng mengangkat pedangnya lagi. Kali ini tidak ada orang di sekitar yang berani mengelilinginya dan tidak ada yang berani menghentikannya. Dia baru saja menginjak darah yang tak terhitung jumlahnya dan anggota tubuh yang patah, dan ingin memenggal kepala laki tua itu di depan dan membantai sekolah Suwanyi suara mendesing. Xiaopeng tidak lagi ragu-ragu mengangkat pisau dan menebas. Namun pada saat kritis panggilan, pisau yang jatuh tiba-tiba berhenti. Bilahnya berhenti hanya 1 inci di atas kepala Kin Bosong. Dan dunia tercengang. Xiaopeng mengangkat kepalanya dan melihat ke depan hanya untuk melihat seorang pria tinggi dan tinggi berdiri tidak jauh di belakang Kin Bosong dan yang lainnya. Pria itu mengenakan pakaian yang tak pantas, dengan rambut putih dan alis putih, seolah-olah mereka telah tumbuh baru. Mata kuning keemasan dan dia menatap Xiaopeng dengan acuh tak acuh. Matanya seperti menatap seseorang dieksekusi berdarah seperti semut tiba-tiba menegang berkali-kali. Bukannya dia sengaja menghentikan pisau di tangannya, tetapi dia harus berhenti karena dia punya perasaan bahwa jika dia menebas dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa membunuh Kin Busong, tetapi dia juga akan membunuhnya. Berada dalam bahaya, orang ini mengerikan. Pikiran seperti itu muncul di hati Xiaopeng. Pada saat ini pria itu melangkah maju. Kining dan yang lainnya di sini juga berjuang untuk menggerakkan mata mereka dan melihat ke arah akhir ini. Setelah melihat orang itu datang, mata semua orang menjadi lurus dan ledakan ekstasi dan kegembiraan melonjak. Siapa namamu? Pria itu berjalan ke Kin Busong, melihat keadaan tragis Kin Busong dan bertanya dengan tenang. Xiaopeng. Xiaopeng menjawab dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Saya adalah gurunya dan pendiri tempat ini. Damar menjawab. Apakah kamu Damar? Wajah Xiaopeng jelas menunjukkan ekspresi heran. Bagaimana itu mungkin? Bukankah Damar terkunci di area terlarang dan dibakar oleh api? Angin darah sangat membingungkan, tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Jika kamu benar-benar seorang dokter jenius, aku akan memenggal kepalamu dan pergi ke Sekte Master. Xiaopeng berteriak dan dia mengangkat pedangnya dan menebas secara horizontal, menebas leher Damar Jin. Namun Damar tidak bergerak sama sekali dan teng, pisau tajam itu menebas dan menghantam leher Damar. Bang, suara renyah keluar dan kemudian bilah tang dao yang menebas leher Damar terbelah inci demi inci, berubah menjadi potongan-potongan besi dan jatuh ke tanah. Angin darah tertegun. Pedang ini dianugerahkan oleh Master Sekte Setan Darah sendiri. Konon pemilik pedang ini sebelumnya adalah kepala tuan sebelumnya. Pedang ini telah membunuh 7.390 orang. Tidak peduli siapa yang Anda bunuh, Anda sedang memotong emas dan memecahkan batu giok. Tapi hari ini itu hancur setelah menyentuh leher Damar. Bagaimana ini mungkin? Bisakah daging manusia lebih keras daripada pedang? Xiaopeng menghela napas, matanya sangat bermartabat. Apakah orang-orang ini terluka olehmu? Damar bertanya. Jadi apa, Dokter Damar? Anda melarikan diri dari area terlarang Sekte Darah saya. Bagaimana Anda melakukannya? Besi dingin Laut Utara bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh orang biasa, kata Xiaopeng dengan tenang. Bisakah dia sangat tertarik dengan ini, tapi Damar sepertinya tidak mau berbicara omong kosong dengannya. Sialan kamu. Damar hanya mengucapkan 3 kata ini, wus. Setelah 3 kata, orang di depannya tiba-tiba menghilang. Wajah Xiaopeng menjadi pucat dan dia melangkah mundur dengan tiba-tiba. Tapi begitu dia bergerak, sebuah tinju menghantamnya ledakan.
Seperti peluru yang terbang keluar, langsung menembus beberapa bangunan dan akhirnya jatuh ke dinding di samping mulut sekolah Suanyi dan hanya berguling ke tanah. Dia bangkit dengan susah payah. Ada ledakan rasa sakit di dadanya dan tempat ditinju oleh penyok besar. Orang itu batuk beberapa kali dan sejumlah besar darah keluar dari mulutnya. Pukulan ini hampir menghancurkan organ dalamnya. Mata Xiaopeng tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Kekuatan ganas meluap dari kedalaman pupilnya dan dia berdiri tiba-tiba, berniat untuk melawan Damar. Tapi begitu dia berdiri, Damar benar-benar berdiri di depannya. Jarak kilometer ini sama menakutkannya dengan teleportasi dan jantung berdetak kencang. Beraninya kamu ragu. 1. Penjelmaan pahit darah. Ditampar dan dibunuh secara langsung. Kekuatan telapak tangan itu ganas seperti sarangan cakar serigala yang ganas. Itu akan membelah tubuh manusia, tak terbendung dan tak terkalahkan. Tetapi telapak tangan Damar lebih ganas dan kejam dari miliknya. Setelah beberapa telapak tangan, Xiaopeng hanya merasa tangannya akan meledak dan kekuatan sobek bergerak di ujung jari yang tidak bisa ditanggung orang. Dan tubuhnya terus mendorong ke belakang. Suara mendesing, tiba-tiba Damar mengenai lehernya seperti cakar elang. Xiaopeng bergegas menghindar tapi sudah terlambat. Telapak tangan Damar menggenggam leher seketika, menghancurkan seluruh tubuh ke tanah. Ledakan, bumi bergetar. Tanah di mana tubuh Xiaopeng dipukul meledak di tempat dan terkoyak. Dan orang itu juga kaget, hampir pingsan. Kamu telah menyakiti begitu banyak orang. Aku akan mencabik-cabikmu. Kamu seharusnya tidak memiliki masalah, kan? Damar mencubit Xiaopeng dengan satu tangan dan berkata tanpa ekspresi. Dinginnya kata-kata itu hanya dingin. Xiaopeng membuka matanya dan tidak ingin membuka mulutnya. Salah satu lengan robek oleh Damar. Rasa sakit yang parah membuat tubuhnya gemetar terus-menerus. Tapi dia tidak berteriak, tetapi mengatupkan giginya dan menatap Damar dengan dingin. Jelas sekali, dia tidak takut sakit. Tidak takut sakit. Master Sekte Setan Darah berani menyerahkan masalah ini kepadanya. Dan dia tahu bahwa dia tidak akan kehilangan wajah Sekte Darah. Bahkan jika dia gagal, Damar mengerutkan kening, mengulurkan tangannya lagi, meraih kaki kanannya, dan menatap wajahnya seperti yang diperkirakan. Xiaopeng masih tidak memiliki rasa takut di wajahnya dan menatap Damar tanpa rasa takut. Damar tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, salah satu paha Xiaopeng robek. Tapi dia masih alis tidak berkerut, tidak ada rasa sakit. Dokter Damar, saya akui bahwa saya bukan lawan Anda. Anda ingin membunuh saya, kalau begitu bunuh saya. Saya membunuh dan melukai orang-orang ini. Saya tidak merasa bersalah, karena ini untuk Sekte Setan Darah saya yang hebat. Mati untuk Master Sekte. Xiaopeng meninggal di tempat yang tepat. Xiaopeng berteriak keras. Suara itu penuh dengan rasa hormat dan pengabdian. Tidak ada penyesalan sama sekali. Ketika yang lain mendengar suara itu, mereka semua sangat marah. Tapi Damar tidak merasa begitu kesal. Sebaliknya dia terlihat tenang. Apakah kamu tidak takut? Kenapa aku takut? Kamu tahu kenapa? Aku tidak tahu. Itu karena rasa sakit dan kekuatanmu belum mencapai puncaknya. Damar berkata dengan suara serak. Apa? Xiaopeng terkejut, jelas tidak dapat memahami apa arti kata-kata Damar. Namun Damar tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, mencabik-cabik leher Xiaopeng dan kemudian mengangkat tangannya yang lain dengan mantap, mengeluarkan sejumlah besar jarum perak dan dengan tenang berkata, biarkan aku mengajarimu apa itu rasa sakit yang sebenarnya. Dan apa itu rasa sakit yang sebenarnya? Lebih baik mati daripada hidup. Setelah berbicara, Damar menusuk semua jarum perak di tubuh pria itu tanpa ragu-ragu. Pria itu segera mengeluarkan teriakan yang menusuk, suara itu bergema di langit. Dan dia tidak bisa menjelaskan rasa sakit yang disebabkan oleh jarum perak ini. Bahkan jika 10.000 semut merangkak di tubuhnya, nyala api yang tak terujung membakar tubuh dan seluruh jatuh ke dalam es, itu tidak akan sebanding dengan seper-seribu rasa sakit. Tubuhnya bergetar seperti saringan dan orang-orang tidak tahan lagi. Dan dia hanya bisa melolong putus asa. Berhenti dan biarkan aku pergi, tolong lepaskan aku. Xiaopeng sedikit membeku, matanya berdarah, lidahnya digigit dan darah keluar dari mulutnya. Tapi Damar tidak berhenti, tetapi terus menusuk jarum berulang kali. Suara Xiaopeng akan menjadi serak dan darah di mulutnya akan mengering. Bahkan lebih menyakitkan daripada neraka ke-18.
Namun pada saat ini, ponsel yang dibawa di saku Xiaopeng tiba-tiba bergetar. Damar mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan ponselnya. ID penelpon jelas adalah Master Sekte Tentara. Dia ragu-ragu sejenak lalu menekan tombol saklar. Tak disangka, gelak tawa Master Sekte Tentara langsung terdengar dari telepon. Dokter Damar, angin darah seharusnya jatuh ke tanganmu kan? Sayang sekali, kamu tidak menang. Damar tidak terkejut dengan panggilan telepon ini. Bagaimanapun dia meninggalkan Sekte Setan Darah tergesa-gesa. Dan menurut pendapat Master Sekte Darah, dia pasti pergi untuk menyelamatkan sekolah kedokteran Suannya. Master Sekte Darah melakukan panggilan ini karena dia juga ingin memastikan bahwa Bloodwind telah berhasil. Pada titik waktu ini, jika Xiaofeng berhasil, dia harus menjadi orang yang menjawab panggilan. Dan jika gagal, Damar yang menjawab panggilan. Tapi apa yang maksud Sekte Master bahwa Anda tidak menang? Damar mengerutkan kening dan berkata dengan suara serak, apa yang ingin kamu katakan? Berapa banyak orang yang telah kamu selamatkan? Master Sekte Standar tersenyum dan menutup telepon. Mendengar ini Damar sedikit terkejut. Beberapa banyak orang yang diselamatkan. Mungkinkah guru Sekte Darah juga mengirim orang lain menganiaya orang-orang dari sekolah Suanyi? Mata Damar tenggelam menatap Xiaopeng. Bicaralah. Di mana kaki tanganmu? Namun Xiaopeng menutupkan giginya dan tak mengatakan apa-apa. Damar langsung melepaskan kakinya. Rasa sakit yang parah menghantam hatinya lagi. Tetapi keinginan Xiaopeng begitu kuat sehingga dia tidak dapat terpengaruh oleh rasa sakit seperti itu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Mata Damar mengerikan dan dia mengeluarkan jarum perak. Melihat jarum yang cerah dan ramping, wajah Xiaopeng akhirnya menunjukkan ketakutan. Dibandingkan dengan mematahkan tangan dan kakinya, dia jelas lebih takut pada hal-hal ini. Lin Senyi, Xiaopeng hendak berbicara ketika Damar menusuk semua jarum perak. Jeritan melengking bergema di langit. Xiaopeng berjuang dengan panik, mulutnya terus berteriak, seolah-olah tenggorokannya akan dipatahkan oleh Damar menatapnya dengan dingin. Dan setelah beberapa saat dia melepas jarum perak di atasnya. Rasa sakitnya sedikit berkurang. Katakan, Damar berkata dengan suara serak. Aku berkata. Xiaopeng berteriak putus asa. Dia tidak ingin menahan lebih lama lagi. Rasa sakit semacam ini yang hampir datang dari jiwa bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Dia lebih suka menyerahkan segalanya termasuk hidupnya sendiri daripada menikmati rasa sakit itu lagi. Di mana kaki tanganmu? Damar menghela napas. Saya tidak punya kaki tangan. Master Sekte mengirim saya ke sini, kata Xiaopeng lemah. Jangan berbohong padaku. Damar berkata dengan kejam. Dia hendak menusuk jarum lagi. Dokter Damar, aku tidak berbohong padamu. Aku bersumpah. Master Sekte benar-benar hanya mengirimku sendiri. Dia tidak perlu mengirim lebih banyak orang. Aku sendiri sudah cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini di sekolah Suanyi. Tidak, itu pasti diblokir olehmu. Jadi apa gunanya mengirim lebih banyak orang ke sini? Xiaopeng buru-buru menjelaskan. Ketika Damar mendengar ini, dia merasa cukup masuk akal. Ya, saat ini Xiaopeng tidak perlu menipu dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Damar bingung. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Mengambil ponsel Xiaopeng dan berbisik, kamu berada di Sekte Darah. Apakah kamu memiliki hubungan yang sangat baik? Tidak, Xiaokong bertanggung jawab atas logistik, jadi dia seharusnya tidak tahu tentang kamu yang ditangkap olehku, kan? Damar berkata dengan suara serak, kecuali Raja pergi ke departemen logistik untuk memberitahunya secara pribadi. Kalau begitu kamu bisa segera menelponku dan bertanya padanya, apakah Sekte Darah melakukan sesuatu yang pada Yang Hua baru-baru ini. Damar berkata dengan suara berat, lalu menarik diri, telepon lubang darah dan memutarnya. Setelah beberapa saat telepon terhubung dan suara yang sedikit terkejut datang dari dalam. Angin darah, bagaimana kamu punya waktu untuk menelponku? Bukankah kamu dikirim oleh Master Sekte untuk bekerja di sekolah Suanyi? Tindakan lain baru-baru ini. Xiaopeng bertanya dengan suara lemah. Mengapa kamu menanyakan ini? Kamu menjawabku dengan cepat, desak Xiaopeng. Xiaokong bingung tetapi menjawab dengan jujur. Beberapa jam yang lalu tim bayangan darah dan tim jahat darah menerima sejumlah peralatan dari saya. Dikatakan bahwa mereka diperintahkan untuk pergi ke Qilinmen dan Pulau Wangyao untuk melakukan bisnis. Menurut pendapat saya, Raja pasti marah dan mengirim seseorang untuk menghancurkan tempat ini. Dua sekte, kata lubang darah. Begitu kata-kata ini jatuh, Damar mengendor, otaknya kosong.
Gerbang Qilinmen dan Pulau Wangyou. Goredemon sebenarnya ingin menyerang dua tempat ini. Kapan mereka berangkat? Damar tidak peduli dan bertanya tanpa sadar. Xiaokong jelas gagal bereaksi dan berkata dalam momen tertegun. 3 jam yang lalu, Damar menutup telepon tanpa berpikir, mengambil beberapa jarum perak dan menikam Xiaopeng. Jangan. Xiaopeng berpikir bahwa beberapa jarum perak ini akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tetapi ketika jarum perak jatuh, matanya menjadi hitam dan dia pingsan. Xiao Changbai, Damar tiba-tiba melihat ke belakang dan minum. Orang-orang ini hanya bereaksi dan bergegas ke kamar. Guru, kunci orang ini dan cepat sembuhkan yang lain. Damar menghela napas. Ya, Xiao Changbai segera mengatur seseorang untuk bertindak. Meskipun banyak orang telah mematahkan tangan dan kaki mereka karena ujung pisau Xiao Peng sangat tajam, tidak akan terlalu sulit untuk menghubungkan anggota badan, bahkan lengan Qining dapat disambungkan kembali dengan sempurna dengan obat modern. Tetapi cedera beberapa orang tidak ringan. Misal seperti Mahai, Direktur Damar, teriakan lebih sedih bergema. Kemudian Zhao Kuan, dosen perguruan tinggi bergas. Ada apa? Damar menghela napas. Saya baru saja mendengar Zhao Kuan berteriak dengan penuh semangat. Tuan Ma sedang sekarat. Damar pergi dan lihatlah. Napas Damar menjadi sesak dan dia segera berlari ke ruang operasi terdekat. Pada saat ini Mahai ditempatkan di meja operasi oleh orang-orang dari sekolah Suanyi dan beberapa staf medis melakukan transportasi untuknya. Melihat kondisinya saat ini, jelas bahwa operasinya sudah dimulai 10 menit yang lalu. 10 menit yang lalu Xiao Peng belum ditundukkan. Sungguh menakjubkan bahwa staf medis ini menyelamatkan yang terluka di bawah pisau para preman. Damar buru-buru mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya beberapa kali, tetapi dia tidak mendapatkan denyut nadi Mahai. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah suram menjadi ekstrim. Guru, bagaimana keadaan Mahai? Apakah dia sudah sembuh? Tanya Xiong Sanbai. Sudah sembuh, tapi aku harus menghabiskan setidaknya 1 jam untuk menstabilkan lukanya, kata Damar dengan suara serak. 1 jam? Xiao Changbai gemetar dan segera mengerti apa artinya ini. Jika Damar ingin menyelamatkan Mahai, dia harus berurusan dengan krisis antara Pulau Wangyou dan Qilinmen selama 1 jam di malam hari. Dengan begitu lebih banyak orang akan mati. Dia mengeluarkan telepon dan memanggil kepala pisau. Wangyou dan Qilinmen masing-masing meminta mereka untuk segera mengevakuasi sekte. Dan pada saat yang sama mengirim pesan ke Kaisar Timur dan Sekte Kuno meminta mereka untuk segera mendukung 2 lokasi ini. Tidak peduli. Sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Damar mengencangkan wajahnya dan mulai mendiagnosis dan merawat Mahai. Semua orang berkonsentrasi untuk menangani luka Mahai. 1 jam berlalu dengan cepat. Ledakan, meja konferensi terguncang. Zheng Nantian berseragam menatap orang yang berdiri di meja dengan marah. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah Zheng Nantian yang sangat marah saat ini. Apa yang kalian semua lakukan? Di siang hari bolong insiden kejam seperti itu benar-benar terjadi. Apa kalian semua dekorasi? Zheng Nantian menggeram. Komandan, orang-orang di dunia seni bela diri yang melanggar aturan sudah terlambat bagi kita untuk bereaksi. Saya sangat menyesal. Saya berjanji bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Seorang pria juga mengenakan seragam dan topi melangkah maju, penuh rasa bersalah. Di masa depan, apakah Anda masih memikirkan masa depan? Apakah Anda tahu seberapa serius masalah ini? Ini bukan wajah Anda atau saya, tetapi wajah negara. Jika menyebar ke dunia, seberapa besar dampaknya? Kami akan diejek oleh orang lain. Zheng Nantian menggeram. Orang-orang gemetar tidak berani membantah. Kirimkan saya perjalanan ke sekte darah segera. Tanyakan kepada saya, orang-orang sekte itu, apa yang ingin mereka lakukan. Juga periksa sekte ini untuk saya. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, kumpulkan bukti. Lauzu, aku akan membawanya. Zheng Nantian meraung. Ya, komandan. Semua orang berteriak serempak. Tetapi pada saat ini pintu ruang konferensi tiba-tiba didorong terbuka. Seorang pria paruh baya mengenakan seragam yang mirip dengan Zheng Nantian melangkah masuk. Komandan Zheng, mengapa ada api yang begitu besar? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Wang Ximiao. Mata Zheng Nantian menyipit. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mendengar bahwa Komandan Zheng ingin menyelidiki sekte setan darah, jadi saya datang untuk melihatnya. Ada apa?
Saya menyelidiki Sekte Setan Darah telah melakukan banyak hal untuk hal di atas dan juga telah memberikan banyak kontribusi. Bulan lalu, sekelompok pasukan teroris dikirim dari luar negeri dengan maksud untuk menimbulkan masalah di negara ini. Tetapi mereka dicegat dan ditangani dengan terlebih dahulu oleh orang-orang dari Sekte Darah. Mereka adalah pahlawan kita. Jika kita memeriksanya sesuka hati, bukankah itu akan mendinginkan hati para pahlawan ini? Wang Ximiao berkata sambil tersenyum. 1 yard adalah yardage lainnya. Tidak bisakah pahlawan dimintai pertanggungjawaban jika dia melakukan kesalahan? Mereka terlalu berani. Apakah ada hukum di mata mereka? Zheng Nantian bertanya dengan tegas. Masalah ini mungkin hanya tindakan pribadi. Saya pikir guru Sekte Darah akan memberi kita jawaban. Sekolah Suanyi juga telah mengirimkan bela sungkawa Komandan Zheng. Tidak perlu memperburuk keadaan kan? Wang Ximiao menyipitkan mata. Zheng Nantian menatapnya dengan dingin. Saya mengerti. Tidak heran Sekte Darah berani bertindak begitu sembrono. Dan Anda mendukung mereka di belakang perasaan Anda. Komandan Zheng sudah bertindak terlalu jauh. Wang Ximiao juga menyipitkan matanya. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Zheng Nantian mendengus dingin. Singkatnya, saya telah memutuskan untuk mengirim tim investigasi. Sekte Darah harus menyelidiki dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Wang Ximiao, saya menyarankan Anda bahwa Sekte Darah sedang bermain api. Anda akan lebih baik jangan ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bermain api. Komandan Zheng, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak tahu siapa yang diprovokasi oleh Sekte Darah? Dr. Damar, meskipun dia disebut Dokter Dewa, tetapi orang ini benar-benar gila. Anda telah menginjak garis kali ini. Bahkan jika saya tidak muncul, Dr. Dewa Lin pasti akan menyelesaikan masalah dengan Anda. Wang Ximiao, jangan datang kepadaku untuk bersyarat. Zheng Nantian berkata dengan marah lalu menjentikan tangannya dan tiba-tiba berjalan keluar dari ruang konferensi. Wang Ximiao memperhatikan bagian belakang pergi dengan diam-diam dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Komandan Zheng, sepertinya Anda tidak tahu siapa yang bermain api. Hanya seorang dokter jenius. Apakah Anda benar-benar berpikir itu luar biasa? Sekolah Suanyi diblokir, kecuali orang-orang di rumah sakit besar dan pasukan di Jiangsen. Sisanya tidak diizinkan masuk dan pergi sesuka hati. Ini telah distrik ke-8. Secara resmi diambil alih berbagai ruang operasi di Akademi Merawat yang terluka akibat insiden tersebut. Wartawan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pintu gerbang, ingin mengambil gambar, tetapi mereka akan segera diusir oleh orang-orang resmi untuk menghilangkan dampak dari kejadian ini. Pejabat itu juga mengeluarkan dokumen yang meminta semua media untuk tidak melaporkan kejadian itu. 1 jam kemudian Damar keluar dari ruang operasi. Cedera Mahai dianggap stabil tapi butuh setidaknya 1 bulan untuk pulih. Kaca. Sebuah helikopter terbang ke akademi dan berhenti di taman bermain. Damar meminta Kang Jiahao untuk memberitahu markas Yang Hua terlebih dahulu dan meminta mereka untuk mengatur helikopter untuk datang. Dan dia sekarang harus pergi ke gerbang kilin terdekat untuk memadamkan api. Dan dia tidak tahu bagaimana situasinya dengan gerbang kilin dan Pulau Wangyao. Namun saat Damar hendak naik ke pesawat, telepon berdering. Pada pandangan pertama di akun Liu Ma yang menelepon. Damar segera terhubung. Tuan Sekte, orang-orang dari Sekte Darah telah ditolak oleh kami di sisi Pulau Wangyao untuk sementara aman, jawab Liu Ma. Itu bagus. Damar menghela napas lega dan kemudian bertanya lagi bagaimana hilangnya Pulau Wangyao. Pertanyaan itu jatuh ke tanah dan Liu Ma terdiam. Setelah beberapa saat dia berbicara perlahan, kami kehilangan lebih dari setengahnya. Apa? Meskipun kami bergegas ke Pulau Wangyao dengan seluruh kekuatan kami, itu agak lambat. Ketika kami tiba di Pulau Wangyao, orang-orang dari Sekte Darah sudah mendarat di pulau itu. Orang-orang di Pulau Yao sedang membantai. Para darah ini sangat kuat dan kami masih mengandalkan para tetua untuk menekan mereka, kata Liu Ma dengan suara rendah. Damar benar-benar diam setelah mendengarkan laporan Liu Ma. Damar tidak mengatakan sepatah kata pun. 10 menit kemudian perwakilan dari sekolah kuno yang pergi ke Kilinmen untuk mendukung juga disebut Damar.
Situasi di Qilinmen juga stabil, tapi seperti Pulau Wangyao, Qilinmen menderita kerugian yang sama besar. Kebetulan, Yi Guilin berada di Sekte Qilin, mati-matian melawan para elit ini dari Sekte Darah. Namun kesenjangan antara Sekte Kuno, Sekte Qilin, dan Sekte Tersembunyi di tingkat Sekte Darah terlalu besar. Guilin dan beberapa tetua mampu bertarung dan sisanya bukan kombinasi dari para elit Sekte Darah ini. Yi Guilin menunggu dengan putus asa untuk dukungan dari Sekte Kuno dan dia sendiri terluka parah. Sekolah kuno mengatur perawat khusus untuk segera mengirim Yi Guilin ke sekolah Suanyi untuk mencari perawatan dari Damar. Mendengar berita ini, Damar turun dari helikopter berjalan di bawah pohon besar di samping taman bermain, menyalakan rokok dan mulai merokok diam-diam. Angin sepoi-sepoi bertiup mengambil rambut putih pucatnya. Pakaian yang tidak pas juga bergoyang-goyang. Seorang reporter yang ingin menyelinap ke dinding melihat pemandangan ini dan segera mengambil kamera di tangannya dan menangkapnya. Seperti ini sampai setelah Damar selesai merokok seluruh bungkus rokok. Helikopter lain mendarat di taman bermain akademi. Beberapa staf medis berjas putih bergegas turun dengan sosok berlumuran darah dan berlari menuju ruangan operasi yang telah disiapkan. Tuan Sekte, seorang murid Sekte Qilin memandang Damar di bawah pohon, berlari dengan air mata di wajahnya, berlutut di depannya menangis dengan sedih. Berapa banyak yang mati? Damar bertanya dengan suara serak. 4 dari 8 tetua tewas dalam pertempuran dan para murid terluka lebih dari 3.000. Banyak orang dibiarkan tanpa tulang. Mereka bertarung dengan orang-orang dari Sekte Darah berkeping-keping. Pria itu menangis dan terus bersujud kepada Damar. Sekte Flan, kamu harus membalas dendam Master Sekte yang mati untuk sesama Master Sekte kita. Damar menatapnya diam-diam, melemparkan puntung rokok di tangannya dan ke tanah, menginjaknya dan berbalik dan berjalan ke ruang operasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cedera Yi Guilin berasal dari hati. Hatinya tertusuk oleh pisau yang tajam dan tidak hanya terkena pedang, tetapi hatinya hampir busuk. Luka ini bahkan lebih serius daripada Mahai dan tidak mungkin menyelamatkan hidupnya hanya dengan mengandalkan jarum perak. Damar mengeluarkan Kaisar Ginseng, memotong sepotong kecil, menggilingnya menjadi bubuk, mengoleskan di hati Yi Guilin dan kemudian melakukan teknik jarum naga. Operasi berlangsung 4 jam penuh sebelum selesai. Ketika Damar keluar dari ruang operasi, dia berkeringat deras, itu juga gelap. Dia menghela napas, mengeluarkan ponsel dan memutar nomor. Master Sekte, suara Yuan Xing terdengar di telepon. Lewati perintahku dan segera kumpulkan semua kultus untuk pergi ke Sekte Darah besok pagi. Semua kultus. Yuan Xing tercengang. Tuan Sekte, maksud Anda? Semua orang termasuk penjaga. Siapa yang tidak mau? Ayo. Mereka semua akan dieksekusi. Damar Sen berkata dengan dingin. Yuan Xing gemetar, mengetahui bahwa Damar marah dan segera menjawab, ya Tuan Sekte, saya akan segera mengeluarkan perintah Dewa Kaisar Timur. Setelah itu Damar mengeluarkan teleponnya lagi dan memanggil Cao Songyang dari Sekte Kuno. Setelah menerima perintah, Cao Songyang segera mengambil tindakan. 2 sekte super bertindak. Damar mengambil mobil sendirian dan bergegas ke Sekte Darah lebih cepat dari jadwal. Dalam perjalanan dia membuat panggilan khusus, itu milik Zhen Nentian. Aku tahu anakmu, aku akan memanggilmu. Ada apa? Apakah akademi sudah stabil? Suara pahit dan tak berdaya Zeng Nentian ada di sisi lain telepon. Damar tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat dia membuka mulutnya. Komandan Zeng, jika kamu tidak bisa menahan mereka yang ada di sini bela diri, maka biarkan aku menahan mereka. Zeng Nentian sedikit terkejut, segera mengerti apa yang dimaksud Damar dan buru-buru berteriak, Damar, aku akan memberitahumu. Jangan main-main, masalah ini tidak sesederhana itu. Tapi Damar jelas tidak mendengarkan dan hanya berbisik, saya harap tidak akan ada waktu berikutnya. Setelah itu dia menutup telepon. Damar. Zhen Nentian segera menelpon ke telepon tetapi tidak ada jawaban. Dia segera mengerti bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan dia segera berteriak, Sekretaris Liu, Komandan, seorang pria berkacamata emas masuk. Ayo beritahu aku. Xiao Qiu dan Fang Hong segera, cepat, ada yang tidak beres. Komandan, baik.
Ngomong-ngomong, jangan biarkan orang itu, Wang Simiao, tahu tentang ini. Aku akan pergi menemui atasan langsung, mengerti? Mengerti. Beberapa jam kemudian, Damar berdiri di luar gerbang sekte darah lagi. Dia berganti pakaian bersih dan meluruskan wajahnya. Ini pukul 5 pagi. Matahari berangsur-angsur naik, sebuah lingkaran cahaya kecil menerangi atap sekte darah. Damar memandang jalan menuju gerbang sekte darah dengan acuh tak acuh dan berjalan di depan guru sekte darah. Aku di sini. Sebuah suara keras dan dingin bergema di segala arah. Suara keras menyebar ke seluruh sekte. Dan dalam sekejap sekte setan darah mendidih. Sejumlah besar burung yang mengejutkan terbang keluar dari hutan. Damar tanpa ekspresi dan berjalan kaki. Pada saat ini ada hampir 100 elit dari darah berdiri di depan pedang sekte darah. Dan ada juga beberapa tetua dari sekte darah. Mereka tersenyum dan menatap Damar yang datang. Jelas semua orang mengharapkan kedatangan Damar. Namun mereka tidak panik karena mereka sudah memiliki strategi untuk menghadapinya. Jika ingin selamat, pergilah dengan cepat. Rajamu hanya memintamu untuk mati. Damar berkata dengan tenang. Dokter Damar, jika sekte kami dapat mengunci Anda dan memenggang Anda satu kali, kami dapat memanggang Anda untuk kedua kalinya. Terakhir kali Anda melarikan diri karena pengkhianat Xiao Xiao. Saya pikir kali ini Anda tidak akan bisa terbang, seorang tetua berkata sambil tersenyum melihat kakimu. Damar sedikit mendongak kepalanya. Baru kemudian dia melihat formasi besar di bawah kakinya. Formasi ini berlumuran darah, mirip dengan semacam formasi jahat. Tetapi Damar dapat melihat bahwa ada lapisan organ di bawah formasi. Damar telah menginjak perangkap mereka seperti burung yang dikurung bebas dari daging putri duyung. Namun ekspresinya sangat tenang. Sebagai seorang dokter saya akan membujuk Anda. Tetapi saya hanya akan membujuk Anda sekali. Jika Anda ingin selamat segera pergi. Dokter Damar, master sekte kami juga meminta kami untuk membujuk kamu. Jika kamu ingin selamat segera berlutut dan menyerah. Penatua tidak peduli. Yang lain malah semakin tertawa. Masih ada orang sebodoh itu di dunia ini. Haha, sungguh konyol. Aku akhirnya lolos kemarin dan kemudian mati hari ini. Sungguh menyedihkan seperti badut, benarkah? Murid-murid darah terkikik dan berkata dengan sarkasme. Menurut mereka orang ini adalah lelucon. Damar berhenti berbicara dan berjalan ke depan. Dan saat dia mengambil langkah, bang. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Kabut darah yang menakutkan langsung menyelimuti Damar. Kabut darah sangat menakutkan dan korosit. Mampu melelehkan baja dan merusak segalanya. Melihat Damar ditelan oleh kabut darah, para murid sekte setan darah di luar tertawa liar. Tersedia di detik berikutnya, suara mendesing. Sesosok bergegas keluar dari kabut darah dan bolak-balik di antara para murid dan tetua seperti angin puyuh. Usaha sesaat, semua orang tidak bisa bergerak, kemudian lubang darah kecil muncul di leher mereka. Itu hanya seukuran mata pin dan bahkan tidak ada darah yang tumpah. Tapi itu adalah mata jarum yang membunuh mereka. Semuanya jatuh ke tanah dan mati. Damar melangkah ke gerbang sekte darah. Di dalam gerbang, murid-murid sekte darah terus bermunculan. Mereka tidak bisa membantu tetapi menebas Damar dengan pisau besar. Damar memegang jarum perak di satu tangan dan melambaikan tangan dengan mudah. Jarum perak itu tampak hidup berputar-putar di antara kerumunan seperti elip. Tapi setelah menusuk leher seseorang, orang itu akan langsung dibunuh. Beberapa orang berniat menggunakan pisau tajam mereka untuk melawan. Tetapi Mo melihat bahwa jarum perak ini ramping tetapi dapat menembus segalanya. Bahkan baja rapuh seperti tahu. Tidak ada yang mengira bahwa jarum perak kecil bisa membunuh seseorang. Dan itu adalah pembunuhan satu tembakan. Damar berjalan lurus ke depan dan jarum perak berputar langsung di sekelilingnya. Setiap kali ada yang mendekat, dia akan langsung menyerang dan membunuh mereka. Setelah menghapus kehidupan hampir 100 murid darah, sisanya tidak berani mendekat dan hanya bisa menonton dari kejauhan. Masing-masing menjadi sangat gugup dan ketakutan. Segera Damar datang ke aula utama sekte darah. Semua 5 tetua dari sekte darah hadir kecuali kepala tetua. Berdiri di pinggiran adalah orang-orang dari kelompok setan darah dan kelompok bayangan darah. Duduk di bangku merah terdalam adalah master sekte darah. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Damar. Mata semua orang penuh dengan belas kasihan dan ketidakpedulian. Seolah-olah melihat orang mati. Apakah ini seni bela diri medis yang benar-benar menakjubkan? Jarum perak seperti rambut dapat membunuh orang. Hari ini master sekte telah membuka matanya. Master sekte darah
mendukung dengan satu tangan. Dia mengusap dagunya dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, aku akan membunuhmu nanti. Aku tidak akan menggunakan jarum perak ini," kata Damar. "Anda sangat percaya diri." Dokter Damar, Master Sekte Darah, duduk tegak sedikit dan kemudian berkata, "Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa selamat dari api seperti itu. Tidak mungkin bertahan di bawah api seperti itu, Dokter Damar. Bisakah kamu memberitahu dengan mudah di mana seniornya?" Damar bertanya dengan suara serak. Master Sekte Darah cukup terkejut, tapi dia masih melirik orang di sebelahnya. Pria itu mengerti dan melambai sedikit. Segera dua murid darah berjalan masuk membawa tong kayu besar. Tong itu diisi dengan air kolam berwarna merah darah, dan lelaki tua sebelumnya terbaring di air kolam bentuk yang belum dewasa. Anggota tubuhnya telah dipotong. Dia telah menjadi seorang pria. Wajahnya bengkok, rambut alis dan giginya semua hilang. Dan hanya ada satu napas yang tersisa, hanya untuk membuatnya tetap hidup. Damar berjalan ke tong kayu dan ingin mengambil lelaki tua itu, tetapi dia tahu bahwa begitu dia meninggalkan kolam, lelaki tua itu akan segera mati. "Senior tua, jangan khawatir, aku akan membawamu keluar dari sini sebentar lagi dan menyembuhkanmu," Damar berkata dengan suara serak. Pria itu membuka satu matanya dan mulutnya terbuka lebar, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Damar memberi orang tua itu sebuah jarum. "Kamu sepertinya peduli dengan orang tua ini. Nah, katakan saja padaku mengapa kamu selamat dari api. Lalu ketika kamu nanti, aku akan membiarkanmu keluar dari tong ini dan menemani orang tua ini. Bagaimana?" Master Sekte Darah menyipitkan mata dan tersenyum. "Terima kasih banyak." Damar dengan tenang berkata, "Jika itu masalahnya, saya akan memberitahu Anda. Alasannya sangat sederhana." "Apa alasannya?" tanya Master Sekte Darah. "Selama kamu bisa menjadi dewa bela diri, kamu akan mampu menahan api semacam itu," kata Damar. Begitu kata-kata ini keluar, murid-murid Sekte Darah menyusut dan seluruh orang terkejut. Wajah 5 tetua di sekitarnya semakin berubah. Tubuh dewa bela diri. Mereka tahu apa artinya. Ini adalah yang tertinggi, tubuh dewa yang berkali-kali lebih kuat dari tubuh asra bawaan. Menurut catatan sejarah, orang yang telah mengolah tubuh seperti itu hampir abadi, dan kulit tembaga dan tulang besi tidak cukup untuk menggambarkan orang seperti itu. Tidak mungkin. Pada saat ini, kedua Xiaoneng meraung, "Damar, jangan menggeretak orang di sini. Tidak ada yang bisa mengolah tubuh dewa bela diri. Tubuh semacam ini hanya dibuat oleh penulis beberapa buku seni bela diri. Lupakan saja. Saya pikir Anda menggeretak semua orang yang belum pernah melihat tubuh bela diri. Jadi Anda berbicara omong kosong." "Itu benar. Itu pasti palsu. Dia menakuti kita." Banyak orang langsung setuju. Damar mendeliknya, "Benarkah? Lalu apakah kamu ingin melihatnya?" "Dan melihat." Begitu kata-kata ini keluar, jantung Xiaoning melonjak dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Pemburuan tercepat tanpa iklan. Penatua kedua mengatakan bahwa sebenarnya itu hanya untuk menstabilkan moral dan mencegah semua orang menjadi pemalu terhadap Damar. Lagi pula, terlepas dari ini, tidak ada penjelasan yang masuk akal mengapa Qin Lin yang selamat dari api. Oke, sebelum penatua kedua dapat berbicara, Master Sekte Darah tersenyum ringan. "Karena Dokter Damar sangat percaya diri penatua kedua, Anda harus mencobanya dan melihat apakah Dokter Damar ini memiliki tubuh dewa bela diri." Ini, Master Sekte, menurutku kau tidak akan membangkang, kan?" Master Sekte Darah menyipitkan matanya. Wajah tetua kedua sangat jelek, matanya bergoyang, dia menggerakkan gigi dan langsung berdiri. Dia tidak punya pilihan. "Dokter Damar, biarkan aku mencoba untuk melihat apakah kamu bisa mengatakan yang sebenarnya." Setelah berbicara, dia mengeluarkan pedang besar berwarna merah darah yang berdiri di sampingnya dan menebas Damar dengan keras. Panggilan. Bilah pisau tampaknya bergulir dengan gelombang yang bergejolak, dan energi pedang yang menakutkan tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Sehingga energi pedang di aula menari dengan liar, dan aura pembunuh beriak. Banyak orang ketakutan dengan pisau tetua kedua, seolah-olah pisau itu akan memotong dirinya sendiri. Pedang yang sangat kuat. Banyak murid berpikir dalam hati, pada akhirnya adalah salah satu dari 5 tetua. Pisau energi darah tetua kedua memang mengagumkan, namun di hadapan pisau yang mengancam ini, Damar berdiri diam di tempat yang sama, tidak bergerak, sepertinya tidak siap untuk bertahan. "Apa?
Kerumunan segera kehilangan suara mereka dan sangat terkejut. Apakah orang ini gila? Tetua ketiga berkata dengan heran. Mungkinkah orang ini benar-benar mustahil? Orang-orang dari sekte darah menatap pisau dengan mata terbakar. Mereka tidak percaya bagaimana bisa ada dewa perang di dunia ini. Dengan pisau ini orang ini harus dibelah dua dan dibunuh di tempat. Orang-orang berpikir dengan tegas, tetapi tepat setelah bilah pedang menakutkan itu menyentuh kepala Damar, beng, suara renyah menyebar. Saya melihat bahwa pisau berdarah itu menebas dahi Damar. Tetapi dia tidak bisa masuk selama setengah menit dan dia bahkan tidak memotong bahunya. Dunia gempar. Itu tidak berakhir di sana. Kebisingan abnormal kembali terdengar. Itu berasal dari pisau di tangan ketua kedua. Kemudian dia melihat pisau di tangannya tiba-tiba terbelah inci demi inci. Celah-celah memenuhi udara dan kemudian bilah yang patah jatuh seperti cat tembok berbintik-bintik. Pisau hancur. Engah. Penatua kedua bahkan memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya tampaknya digerakkan oleh semacam kekuatan dan dia memantul dengan keras. Memukul pilar di belakangnya dengan keras dan kulitnya terbelah dan dagingnya kabur. Dunia semua membuka mulut mereka. Master Sekte Darah berdiri tiba-tiba dari kursinya menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini dengan tak percaya. Damar mengangkat tangannya mengibaskan puing-puing di kepalanya dan berkata dengan tenang, "Jangan buang-buang waktu, saya pikir saya bisa mulai." Detik berikutnya ledakan. Damar tiba-tiba meninju menghancurkan kepala Sekte Darah di sebelahnya. Dan kemudian dia melangkah maju bergegas ke arah tetua kelima yang hanya berjarak 3 meter darinya. Dan menampar wajahnya dengan tamparan. Penatua kelima terkejut dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan. Tetapi ketika dia menamparnya, dia mematahkan lengannya dan memukul wajahnya. Engah, setengah dari wajah tetua kelima ditenggelamkan oleh Sensen. Dan dia jatuh ke tanah pingsan di tempat. Kau bajingan, nama keluarga Lin, beraninya kau berlari liar di sekte darahku. Kau mencari kematian. Aula itu segera kacau, tapi Damar turun gunung seperti harimau ganas, tak terbendung menganyunkan tinjunya dengan liar. Membelah emas dan memecahkan batu giok dan pedang dari sekte iblis darah ini mengenainya dan mereka tidak bisa mematahkan dagingnya sama sekali. Dalam waktu singkat Damar memukul lebih dari selusin ahli dari sekte darah. Sisanya terlalu takut untuk melangkah maju dan bahkan tetua ketiga dan keempat yang masih berdiri di antara 5 tetua minggir. Wajah mereka muram. Master Sekte Darah berdiri di atas dari awal hingga akhir dan tampaknya tidak memiliki niat untuk bergerak. Sebaliknya, dia terlihat sangat tertarik. Siapa orang-orang dalam kelompok darah jahat? Damar bertanya dengan tenang, menyeka tangannya yang berlumuran darah. Nama keluarga Lin, kakek dari tim jahat darah, ada di sini. Pemimpin tim jahat darah meraung dan mengepung Damar dengan anggota tim. Damar melihat sekeliling pada orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan ringan, "Di mana orang-orang dari kelompok bayangan darah?" "Hehe, Dokter Damar, kami selalu berada di sisi Anda. Apakah Anda tidak memperhatikan?" Kemudian seseorang yang mengenakan jubah merah tua berjalan keluar dari bayang-bayang di aula. Napas orang-orang ini tidak lebih lemah dari para tetua dan masing-masing dari mereka adalah elit-elit dari sekte darah. Tidak heran jika orang-orang Damar bukanlah lawan dari orang-orang ini. Damar melirik kerumunan dan berkata dengan ringan, "Kamu membunuh banyak dari saya. Saya tahu ini bukan niat Anda, tetapi Anda melakukannya. Jadi, saya harus berurusan dengan Anda terlebih dahulu sebelum pergi ke Master Sekte Darah untuk menyelesaikan akun. Bisakah Anda melakukannya?" Satu orang bertanya sambil tersenyum, tetapi saat kata-kata ini jatuh ke tanah, Damar tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkannya ke udara. Cahaya bintang terbang keluar dari telapak tangannya dalam sekejap. Di atas seluruh aula sekte darah, cahaya bintang berkedip, seolah-olah Damar telah menciptakan seluruh langit berbintang. Banyak orang mengangkat mata mereka dan kagum. Tetapi di detik berikutnya, semua cahaya bintang ini jatuh ke bawah seperti Skynet, menutupi orang-orang dari Blood Demon dan Blood Shadow. "Hati-hati!" Pemimpin tim iblis darah segera meraung. Semua orang segera mengangkat pedang mereka dan menebas cahaya bintang yang jatuh. Untuk sementara pedang cahaya pedang dan bayangan berkedip tanpa henti, menggunakan bayangan darah untuk menangkap langit, hancurkan keajaiban Damar. Orang-orang dari sekte bayangan darah juga berteriak, mengangkat pedang mereka dan melompat. Saya melihat bahwa mereka semua berubah menjadi bayangan darah merah yang aneh, sepertinya hantu, menukik ke
atas. Dalam waktu kurang dari 1 detik, semua orang dalam kelompok bayangan darah berkumpul bersama dan berubah menjadi kain merah darah besar menutupi matahari hutan. Damar mendongak. Selusin pedang segera terentang dari kain raksasa berwarna merah darah, seperti ular ganas menusuk ke arah gerbang surgawi Damar. Kamu tidak bisa menghancurkan tubuh bela diriku, Damar berkata dengan acuh tak acuh, mengangkat tangannya dan meraih selusin pedang. Dan deng, semua pedang besar dari golongan darah jahat di sekelilingnya diterapkan padanya. Tetapi setiap kali dia menebas, pemilik pisau akan memuntahkan darah dari serangan balik yang dihasilkan oleh pantulan. Dan bilah di tangannya hancur. Damar tidak bisa membantu sama sekali. Tidak bagus. Pemimpin kelompok bayangan darah tampaknya menyadari sesuatu, tetapi sudah terlambat untuk mundur saat ini. Saya melihat tangan terulur Damar tiba-tiba tersapu, meraih selusin pedang di satu tangan, dengan 5 jari mengerahkan kekuatan, memutar dan berubah bentuk, dan kemudian mengerahkan kekuatan lagi, menarik dengan keras. Anggota kelompok bayangan darah yang bersembunyi di balik kain raksasa merah darah semuanya robek dan jatuh ke tanah, tetapi mereka kuat dan segera melepaskan pedang panjang dan salah satunya berbalik dan jatuh ke tanah. Luar biasa. Pedang kita tidak dapat dipatahkan. Apa yang harus dilakukan? Wajah kelompok iblis darah dan kelompok bayangan darah tampak serius, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Damar membuka mulutnya. Sebenarnya kamu tidak perlu memikirkan masalah ini lagi. Apa maksudmu sampai saat ini? Orang di sebelahnya berteriak, hati-hati. Kedua kelompok itu bergidik dan mengangkat kepala mereka dengan tiba-tiba. Tetapi saat yang sama, saya melihat bahwa cahaya bintang-bintang telah jatuh. Ternyata itu adalah jarum perak. Meskipun mereka sangat teramping, mereka tampaknya memiliki kekuatan 1000 jin. Langsung menembus bagian atas kepala orang-orang ini, keluar dari tubuh bagian bawah, dan kemudian semua menusuk ke tanah. Menusuk lubang seukuran lubang jarum dan menghilang. Tiba-tiba, apakah sekelompok iblis darah atau kelompok bayangan darah, mereka semua diam selama sekitar 3 detik. Ledakan, bang! Tubuh semua orang dalam gelombang darah iblis dan golongan bayangan darah benar-benar meledak seperti polo air pecah. Darah kotor memercik kemana-mana. Adegan itu seperti api penyucian di bumi, mengerikan dan menakutkan. Orang-orang di sekitar sangat ketakutan sehingga hati mereka terbelah. Bagaimana mereka bisa berani melawan Damar lagi? Satu demi satu mereka berlari keluar seperti orang gila. Master Sekti, tetua ketiga dan keempat ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi lawan dari jenius Dr. Lin. Mereka hanya bisa berlutut di depan Master Sekte Darah dan memohon padanya untuk mengambil tindakan. Master Sekte Darah masih memiliki senyum tipis di wajahnya melihat Damar berdiri di tengah darah. Dia sedikit mengangguk dan berkata, sepertinya apa yang kamu kembangkan memang tubuh dewa bela diri. Sangat bagus, bagus sekali. Jangan bicara omong kosong itu saja, kata Damar dengan suara serak, berjalan langsung ke arah Master Sekte Setan Darah. Dia meninju langsung dan membanting kursi merah. Ledakan, kursi itu langsung meledak, seluruh aula bergetar, dan retakan mengerikan dipalu ke tanah oleh tinju ini. Namun, Master Sekte Darah menghilang. Sekilas dia tidak tahu kapan, tetapi melintas di belakang Damar. Saat Damar hendak berbalik, Master Sekte Darah menghantam dengan serangan cakar yang menakutkan. Dia segera mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan, kekuatan meledak. Tempat di mana keduanya bertabrakan secara langsung membentuk lingkaran saluran listrik putih yang menakutkan. Dan tetua ketiga dan keempat segera dibuang dan pilar-pilar seluruh aula dihancurkan. Jika sebelumnya Damar pasti tidak akan mampu menahan pukulan ini, tapi sekarang dia bisa berdiri kokoh di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali dengan paksa melawan Master Darah. Master Darah cukup terkejut, mungkin tidak menyangka Damar menangkapnya dengan sempurna, dan detik berikutnya ledakan. Damar menegakkan tubuh dan menendang Master Darah di perut. Ledakan, Master Darah tertangkap basah dan mundur 2 langkah. Dia tidak terluka, tetapi ketika dia melihat jejak kaki di perutnya, wajahnya langsung muram. Tidak ada yang pernah berani menendangnya. Ini membuatnya kesal, bahkan lebih dari menyakitinya. Saya akui bahwa tubuh dewa bela diri Anda sangat kuat. King Kong tidak buruk, tidak mati, dan abadi. Tetapi Dr. Damar yang hanya memiliki tubuh dewa bela diri tidak dapat berurusan dengan saya.
Jangan bunuh aku. Sebaliknya, aku tidak percaya pada cangkang kura-kuramu. Itu bisa melindungimu seumur hidup. Sekarang biarkan kamu melihat sihir-sihir darahku. Setelah berbicara, mata Master Site Iblis Darah itu tiba-tiba merah. Bangunlah dan maju selangkah. Panggilan. Sejumlah besar pembuluh darah mengerikan muncul di permukaan kulitnya. Roh jahat menyelimuti seluruh aula di dalam dan luar meskipun Master Darah berbicara dengan arogan. Dia tidak berani menjadi sombong.